Allah itu tidak menciptakan manusia untuk binasa. Tapi karena kita hidupnya di dunia, yang dunia itu merupakan alam yang serba terbatas, maka apa? Dunia ini hanya sebagai batu loncatan untuk menuju pada kehidupan yang abadi. Seperti itu. Wa innamal maut jisrun liyantakil insan abra min nas'atin ila nas'atin ukhra akman minal ula. Jadi apa? Manusia, kita ini nanti akan menyeberang dari satu kehidupan kita yang sekarang di dunia, kita akan menyeberang kemana? Kepada kehidupan yang lebih sempurna. Kenapa? Berarti dunia ini nggak sempurna? Iya, kehidupan dunia memang tidak sempurna. Karena apa? Semuanya ada keterbatasan. Salah satunya juga karena dunia ini akan binasa atau akan hancur. Berarti apa? Bukan sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang sempurna adalah sesuatu yang hidup itu serba sempurna, serba tidak ada batasan. Nah, itu di mana? Di alam akhirat. Wa innal insan khuliqa libil baqa, bahwa manusia diciptakan oleh Allah wajibul wujud itu untuk baqa, untuk kekal. Lalil fana, bukan untuk binasa. Wa inna nas'atal ukhrawiyah muntahas sair wa ghayatal ghayat, dan kehidupan ukhrawiyah atau kehidupan hari akhir itu merupakan kehidupan puncak, kehidupan akhir dari tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fil milal wa syara'i as-sabiqah, hari akhir menurut agama-agama, bukan agama-agama di situ al-milal. Milal itu jamak dari millah. Millatun adalah mufradnya, milal adalah jamaknya. Kalau ada kitab namanya Milal wa Nihal. Milal wa Nihal itu agama. Nah, di sini hari akhir menurut agama-agama, bukan hanya tadi ada yang disebut agama samawi seperti Islam, Yahudi, Nasrani, itu agama samawi. Ada agama ardi, agama bumi yang dibuat oleh manusia seperti Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama lain yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Nah, ini adalah agama yang nanti akan menjelaskan bahwa bukan hanya agama Islam saja yang meyakini hari akhir, hanya bentuknya nanti, konsepnya saja yang berbeda. Tapi sebagian agama, meskipun dia agama ardi, agama bumi, dia tetap ada keyakinan terhadap hari akhir. Nanti akan kita baca di sini. Dan juga syara'i as-sabiqah. Jadi syariat-syariat Nabi sebelumnya, ya, syariat-syariat Nabi sebelumnya itu menjelaskan tentang hari akhir. Jadi bukan hanya syariat Nabi Muhammad saja yang menjelaskan tentang hari akhir, tapi mulai dari zaman Nabi Adam, situ sudah dijelaskan tentang syariat tentang hari akhir, bahwa balasan itu akan ada. Balasan itu kan pasti berkenaan tentang hari akhir atau kehidupan di hari akhir atau di hari kiamat. Al-i'tiqad bil ma'ad unsurun asasiyun fi kulli syari'atin la hasilatun bis sama. Keyakinan tentang hari akhir merupakan faktor dasar untuk hubungan kita kepada langit. Kita ingin menghubungkan diri kita maksudnya ruh kita dengan langit, itu harus ada wasilah kan. Seperti misalkan senter kalau kita hidupkan itu kan ada bias. Ada bias seperti kalau kita gini kan nggak ada di sananya, itu ada bias. Nah, bias itulah yang menghubungkan cahaya ini kepada cahaya yang terkena senter itu. Nah, ruh kita, keyakinan kita untuk sampai ke langit, kepada hari akhir, yaitu ke langit, itu hubungannya apa? Menghubungkan dengan apa? Yaitu dengan adanya keyakinan pada hari akhir. Nggak mudah. Ya mungkin karena kita sudah dijelaskan oleh orang-orang tua kita terdahulu bahwa hari kiamat itu ada, ya kita yakin hari kiamat itu ada. Tapi untuk membuktikan keyakinan yang ada pada diri kita tentang hari akhir, itu bisa nggak? Seperti tadi yang Anda bilang, kita ingin membuktikan makanan ini enak, kita tahu nggak komposisinya? Kan kita harus gitu. Kalau kita tahu komposisinya, ya berarti apa? Ya jelas, berarti kita tahu bahwa makanan itu enak. Nah, wayuhtalu fil asalati wa ta'thir mahallul amud al-faqri fi badanil insan wa biduni tasbah syara'i masalik basyariyah amadiyah la tamuttu ila Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu bisillah. Nah, kalau kita tidak mempunyai hubungan, ya, kalau kita tidak mempunyai keyakinan dengan hari akhir, bagaimana kita bisa berhubungan dengan yang di langit, maksudnya dengan Tuhan? Bagaimana? Orang kita nggak yakin kok dengan hari akhir. Faqawamu syara'id bil mabda' wal ma'ad.
Wali adli dzalik la tara syari'atu tasam bi annaha syariah ilahiyah walau ba'da tahrifiha khaliyatan min anid da'wa ilal haya ukhrawiyah wa hasril insan ba'dal maut wa iqamatil hisab wal jaza' wa thawab wal iqab wa sayuwafiq nususul ahdain fi hadzal majal. Nah, nanti ini akan dijelaskan semua bahwa kehidupan hari akhir, bahwa manusia dikumpulkan setelah kematian, bahwa nanti akan ada iqamah hisab, akan ada hisab, perhitungan atas perbuatan-perbuatan kita, atas pahala, siksa dan semuanya itu nanti akan ada hitung-hitungannya. Nah, hitung-hitungannya itulah yang akan terjadi di hari akhirat. Cuman untuk sampai meyakini hari akhirat ini kan kita butuh keimanan yang kuat, karena di dalam konsep hari akhirat itu ada pahala, ada siksa. Gitu. Kita nggak bisa meyakini ada siksa, ada pahala, tapi kita tidak meyakini hari akhirat. Kita nggak meyakini hari kiamat, tapi kita meyakini ada pahala, ada dosa. Bagaimana coba? Kita bisa nggak yakin bahwa kita mendapatkan pahala, tapi kita tidak meyakini ada hari akhirat? Kita meyakini ada dosa, tapi kita tidak meyakini ada hari akhirat. Apakah bisa seperti itu? Karena konsep ma'ad itu di dalamnya nanti ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan iqab, siksa, pahala, perhitungan, dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, di sini dikatakan ya, kalau kita innal muhaqqiqin fit tarikh basyari yusarrihuna bi annal mujtama' insan lam yazal mu'taniqan di hadzal asal. Kalau kita lihat para tahqiq, orang-orang yang mentahqiq, meneliti tentang sejarah manusia, itu menjelaskan bahwa kelompok masyarakat manusia itu selalu pasti memiliki sebuah dasar keyakinan. Wa in lam ya'lam dinahu wala kitabah, meskipun dia tidak mengetahui bahwa keyakinannya itu berdasarkan pada sebuah agama atau sebuah kitab. Dia yakin bahwa ini seperti ini, tapi dia tidak mengetahui apakah keyakinannya itu berdasarkan kepada agama tertentu atau tidak, atau berdasarkan kepada di sini dikatakan kitab tertentu atau tidak. Dia tidak tahu, tapi dia yakin ini seperti ini. Nanti dicontohkan. Wa ilaika tawdih wujuh. Nah, ini di sini contohnya. Jadi sejarah manusia dicatat oleh para peneliti, para ulama juga, bahwa manusia itu sebenarnya memiliki keyakinan, meskipun terkadang keyakinannya dia tidak ketahui apakah berdasarkan kepada agama atau tidak, apakah keyakinannya berdasarkan kepada kitab atau tidak, dia nggak tahu. Yang penting dia punya keyakinan seperti ini. Di sini, innal badwi al-qatinin fi sahara wal barari alladhi yu'adduna namudzidan al-mujtama' al-bada'i al-munqarid lahum tuqusun khas fi dafnil maut tadul ala i'tiqadihim bi'audatil arwah ila ajsamil madfuna. Seperti orang-orang yang hidup di Sahara. Orang-orang yang hidup di Sahara pindah dari satu tempat ke tempat, atau di daratan lah gitu. Jadi dulu ya, pada zaman dahulu itu mereka ya sebuah masyarakat yang mempunyai latar belakang keyakinan. Apa keyakinannya? Mereka ketika menguburkan seseorang yang mati, yaitu mereka mempunyai keyakinan bahwa ruhnya nanti akan kembali ke jasadnya. Dengan tanda apa keyakinan mereka itu? Dengan apa? Bi'audatil arwah, dengan kembalinya ruh ke jasad mereka, jasad-jasad yang sudah dipendam. Minzalik annahum, karena itu mereka meletakkan batu besar di atas jenazah itu. Nah, jadi orang-orang Sahara dulu, kalau kita lihat ketika dia mengubur orang-orang mati itu, dia dengan meletakkan batu-batu di atas jenazah itu, dengan anggapan keyakinan mereka bahwa kelak ruh itu akan kembali ke jasad yang mereka letakkan batu itu. Kenapa? Karena mereka beranggapan supaya ketika ruh nanti itu kembali, jasad itu tidak kemana-mana, ada tetap di situ. Sehingga itu keyakinan mereka. Kabir ala suduri mautahim, di dada-dada mereka, yaitu di atas dada mereka. Wayar bituna a'dha'ihim bihibali matina, lalu mereka mengikat jasad-jasad yang sudah mati itu dengan tali. Tujuannya supaya tidak kemana-mana jasad itu, tetap ada di tempat yang ketika dia kuburkan di situ. Jadi ketika ruh itu kembali, jasad itu ada, meskipun jasad itu sudah hancur. Tapi mereka, orang-orang yang hidup dulu di
gurun-gurun itu mempunyai keyakinan seperti itu, dan mereka nggak mengetahui bahwa keyakinan mereka itu apakah berdasarkan agama atau berdasarkan kitab, nggak tahu, tapi mereka mempunyai keyakinan seperti itu. Ba'da audir ruh wa yahruju fi amakinihim, dan nanti ruh akan kembali dan mereka akan keluar dari tempat-tempat mereka atau kuburan-kuburan mereka. Itu keyakinan mereka. Nah, yang kedua keyakinan innal misriyin, orang-orang Mesir, zawul khadara al-qadimah kanu ya'taqiduna anna ruh ba'da hurujiha minal badan. Orang-orang Mesir terdahulu, peradaban Mesir terdahulu, mereka meyakini apa? Bahwa ruh itu nanti ya, ba'da hurujiha, setelah ruh itu keluar dari badan, minal badan, ya, ketika ruh itu keluar dari badan, laha alaqah, dia tetap mempunyai hubungan. Wa saufa tarji ilaih, dan ruh itu akan kembali, kata keyakinan mereka orang-orang Mesir ini terdahulu. Walidzalik kanu yatrukuna fil kubur manafid liyusahil dukhulir ruh ilaih. Karena itu mereka orang-orang Mesir terdahulu ini meninggalkan kuburan-kuburan mereka itu, atau membuat di kuburan mereka itu seperti jendela kecil. Jendela kecil untuk apa? Mempermudah masuknya ruh lagi nanti ke jasad yang orang sudah mati itu. Wa yad'una ba'd at-ta'am wa syarab fi janbil mayyit, dan sebagian mereka juga meletakkan makanan dan minuman di sisi dari mayit. Itu keyakinan orang-orang Mesir terdahulu. Wali ajli sinayatil maut an azasibah, dan juga mereka membuat seperti tempat seperti kotak begitu, dan diberikan jendela kecil, dan juga supaya menjaga jenazah itu dari supaya tidak dimakan oleh binatang buas, dan dibuat jendela kecil supaya ruhnya nanti ketika kembali mudah untuk memasuki ruangan itu. Qamal mutamakkinuna minhum bibina'il ahram al-azima fawqa kuburihim, karena itulah mereka membangun dalam Mesir kuno kan kuburannya itu selalu ada bangunan di atasnya, ditutupi oleh bangunan yang berbagai macam, dan di situ diletakkan ada seperti buat masuk cahaya. Nah, itu ada di dalam sejarah-sejarah mereka seperti itu. Nah, itu terbukti mereka meyakini bahwa orang yang sudah mati ketika ruhnya keluar akan kembali, terlepas mereka meyakini hari akhir, tapi mereka meyakini seperti itu. Nah, yang contoh yang berikutnya indal barahimah, ini Brahma ya, dalam agama Hindu ya, Buddha Hindu. Barahimat taslis takhayyalu mundu aksar min salasa alaf sana. Mereka sudah menggambarkan semenjak dari 3000 tahun yang lalu, orang-orang Brahma ini, wa atrafu salas, mereka mempunyai 3 keyakinan tentang Tuhan, yaitu apa? Brahmana wa Shiva wa Wisnu. Fabarahama wal ilah al khaliq, mereka meyakini Brahma adalah Tuhan pencipta. Wa Wisnu al ilah al hafiz, Wisnu adalah Tuhan penjaga ya. Wa Sifa al ilah al hadim, sedangkan Sifa adalah Tuhan penghancur. Kalau sekarang seperti di Amerika ada menteri perang ya. Nah, ini dalam agama dalam agama Hindu ada Tuhan penghancur. Kalau dalam negara Amerika ada menteri perang ya, menteri penghancur jadi. Wa tanasuh ikhtala fi diniyat al-barahima makan i'tiqad bil ma'ad. Dan di sini ya agama Brahma ini itu mempunyai keyakinan bil ma'ad wa yurad minhu ruju' ruh ba'da inhilali jasadiha. Mereka ya yang mempunyai keyakinan tentang 3 Tuhan ini, Brahma ini, mereka meyakini bahwa ruh itu nanti akan kembali ke jasadnya, ilal alamil ardi, ke alam bumi, ke alam ini ya. Mutalabbisan bi jasadin jadidin, tapi bukan jasad yang pertama, tapi jasad yang baru. Kalau dalam orang Cina seperti reinkarnasi, tapi beda ya, mereka meyakini bahwa nanti akan kembali tapi di jasad yang baru. Ruhnya tetap, tapi jasadnya jasad yang baru. Itu keyakinan mereka. Insaniun au hayawanun, baik itu ruhnya kembali ke tubuh manusia atau ke tubuh hewan, yang penting ruhnya kembali gitu. Dia mempunyai keyakinan ruhnya akan kembali, baik kembalinya itu ke manusia ataupun ke hewan, tapi yang baru, bukan yang lalu, bukan yang pertama. Fal i'tiqad bitanasu suratun mansuha. Nah, inilah keyakinan ya, minal aqidah bil ma'ad. Ini kan salah satu keyakinan mereka tentang hari akhir ya. Wa irdha'i li fitratil insan fi hubbil baqa. Dan ini juga berarti menunjukkan bahwa manusia itu menyukai hidup kekal. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang membenci tidak ada manusia yang tidak suka hidup kekal. Manusia
menunjukkan di sini manusia menyukai hidup kekal. Ya karena mungkin dia sudah tidak kuat hidup di dunia, ya mungkin karena ya mungkin dia sudah capek, mungkin kemiskinan, mungkin ekonomi, mungkin macam-macam lah, sehingga dia nggak mau hidup di dunia. Nah itu bukan faktor ketidaksukaan manusia terhadap kehidupan dunia, itu faktor karena dari luar datang. Tapi kalau tidak ada faktor dari luar, manusia pasti menyukai kehidupan dunia ini. Karena apa? Allah menciptakan kehidupan dunia ini sebagai batu loncatan untuk kehidupan yang abadi. Nah ini yang contoh yang Brahma ya, yang tiga Tuhan. Mereka meyakini juga. Yang selanjutnya innamas laka